Selanjutnya ialah soal nomor 27. Nah, di sini soalnya ialah diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 satuan panjang. Titik T terletak di tengah GC. Jarak antara titik T dengan E adalah berarti di sini kita disuruh untuk mencari jarak antara titik T dengan E gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 satuan panjang. Nah, di sini ada kata panjang rusuk. Nah, kalau panjang rusuk itu maksudnya adalah panjang sisinya gitu ya. Nah, berarti kalau panjang rusuknya 12 satuan panjang, berarti sisinya 12 satuan panjang. Nah, terus karena ini kubus ABCDEFGH, berarti masing-masing sisinya yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Misalkan panjangnya AB, lebarnya FB atau BF, dan tingginya BC itu sama gitu ya. Jadi ini tuh 12, 12, 12. Nah, gitu juga dengan AD, AE, EF, sampai seterusnya gitu ya. Intinya panjang rusuknya sama. Terus titik T terletak di tengah GC. Nah, ini ada kata GC. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini GC, tengah-tengahnya berarti di sini gitu ya. Nah, ini T. Di mana tadi panjangnya itu 12. Nah, di sini 12 gitu ya panjangnya. Nah, berarti kalau panjang ini 12, terus di sini titik tengahnya T, berarti untuk mencari panjang TG ini sama aja dengan panjang CT, gitu kan? Nah, karena sama-sama ini panjangnya, yaitu panjang CT sama dengan panjang TG, berarti panjang TG kita tinggal bagi 2 aja dari panjang CG. Nah, berarti kalau kita bagi 2, TG-nya jadi 12 bagi 2, yaitu 6 satuan panjang. Nah, gitu juga dengan CT, karena sama dengan TG, jadi kita tulis di sini juga 6 satuan panjang. Makanya kalau kita jumlah, berarti total di sini adalah panjang CG, yaitu 12. Nah, gitu ya. Nah, terus yang ditanyakan tadi adalah jarak antara titik T dengan E. Nah, di sini kalau kita hubungkan, titik T dengan E berarti di sini, gitu ya. Nah, berarti kalau dicari titik atau jaraknya gitu ya, jarak antara titik T dengan E, berarti di sini kita akan mencari panjang ET atau panjang TE gitu ya. Nah, berarti ini yang ditanyakan gitu. Untuk menjawab soal ini kita harus mengetahui dulu diagonal bidang atau diagonal ruang gitu ya, supaya kita bisa mudah gitu untuk mengerjakan soal ini. Karena untuk mengerjakan soal ini lebih mudah menurut aku kalau kita ngerjakannya itu dalam bentuk dimensi 2. Soalnya kalau dalam bentuk dimensi 3 secara langsung nanti takutnya bingung gitu. Jadi kita nanti ngerjainnya dalam bentuk dimensi 2 supaya gampang untuk menentukan panjang TE-nya. Gitu ya. Langsung aja. Di sini kita lihat di sini ada kata diagonal bidang dan diagonal ruang. Nah, diagonal bidang atau diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi balok. Bisa juga nih, karena di sini sisi balok itu mirip dengan sisi kubus, berarti bisa juga diagonal bidang ini pada sisi kubus, gitu ya. Nah, di mana di sini kalau kita lihat tadi diagonal bidang itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada suatu bidang. Nah, kalau kita perhatikan di sini misalkan kita ambil A, B, F, E bidangnya gitu ya. A, B, F, E. Nah, maksudnya di sini dua titik sudut yang berhadapan itu adalah sudut yang ada di sudut. Jadi ini kan di sudut gitu ya. Ibaratnya ini tempat duduk. Misalkan yang ini tempat duduk A, tempat duduk B, tempat duduk F, tempat duduk E. Nah, berarti sudutnya itu di sini gitu. Nah, gitu ya. Jadi kayak ini itu sudutnya itu tempat duduknya sudut kiri belakang gitu ya. Nah, jadinya ini itu sudut yang berhadapan itu yang ini gitu.
yang sudut ABFE, di mana yang kalau berhadapan itu berarti yang ini. Sudut E dengan sudut B, terus yang berhadapan juga sudut A dengan sudut F. Gitu ya. Nah, jadinya dari sini kita dapatkan EB ini adalah diagonal bidang. Nah, gitu juga dengan AF. Nah, ini diagonal bidang juga. Terus kalau EA apakah diagonal bidang? Nah, ini enggak gitu ya. Karena ini itu disebut dengan sisi, bukan diagonal. Gitu. Nah, itu diagonal bidang. Selanjutnya diagonal ruang, di mana diagonal ruang pada bangun ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang gitu ya. Nah, maksudnya ini gimana gitu ya. Jadi, di sini kan dikasih tahu diagonal ruang itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam satu ruang. Artinya, kalau dalam satu ruang, dia ini ada dua bidang yang berhadapan, terus dari dua bidang yang berhadapan itu dicari titik yang berhadapan antara bidang yang satu dengan bidang yang lain. Jadi kalau kita perhatikan gambar A ini, kalau kita fokus misalkan ke ABFE tadi, nah berarti bidang yang berhadapan itu adalah bidang DCGH. Nah gitu. Jadi ibaratnya kita cari lawannya. Kalau misalkan depan, lawannya belakang. Atau kalau hadapan yang di depan ini yaitu belakang gitu maksudnya. Terus kalau misalkan kiri, berarti lawannya kanan. Berarti bidang ADHE berhadapan dengan BCGF. Nah, dari sini kalau kita cari titik sudutnya, berarti titik-titik yang ini, gitu ya. Nah, kalau kita cari titik B yang berhadapan dengan bidang DCGH, berarti bidang H. Nah, gitu ya. Makanya BH ini disebut dengan diagonal ruang. Nah, gitu juga dengan A dengan G. Nah, yang titik merah ini. Nah, di mana AG ini juga titiknya itu berhadapan, gitu ya. Jadi, biar lebih gampang ingatnya, diagonal bidang itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang, atau ini tuh satu bidang. Satu bidang. Nah, gitu juga kalau untuk diagonal ruang, berarti pada bangun ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam satu ruang. Artinya di sini satu ruang itu adalah dua bidang berhadapan. Oke, dari diagonal bidang atau diagonal ruang ini kita bisa mendapatkan nanti bidang diagonal. Nah, gitu ya. Di mana bidang diagonal ini tuh dibentuk dari dua bidang diagonal yang berhadapan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, bidang A, B, C, D. Nah, berarti diagonalnya adalah AC. Nah, terus kalau misalkan bidang E, F, G, H, berarti kita cari yang sejajar dengan diagonal AC, yaitu EG. Nah, jadinya kalau kita hubungkan, berarti nanti kita akan mencari tegak lurus terhadap misalkan diagonal AC, jadinya EA. Nah, gitu juga dengan yang GC ini, gitu ya. Jadi sama dengan EA ini. Jadi kalau kita lihat bidang diagonal ini akan membentuk persegi atau persegi panjang, gitu ya, atau bidang segi empat. Nah, di mana bidang segi empat ini itu membentuk sudut siku-siku di setiap sudutnya. Jadi sama dengan bidang sisinya gitu ya, di mana kalau bidang sisi di balok atau di kubus berarti sudutnya itu siku-siku gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ambil A, B, F, E. Nah, berarti sudut siku-sikunya ada di A, B, F, dan E gitu ya. Nah, gitu juga dengan yang ini. Nah, terus yang ini kalau kita lihat ini itu seperti bentuk jejer genjang gitu ya. Cuman sebetulnya kalau ini itu bisa kita ubah jadi persegi aja gitu. Jadi ini itu sebetulnya kita anggap jadi persegi.
Jadi walaupun kelihatannya ini tuh bentuknya seperti jajar genjang, tapi ini tuh persegi gitu. Dimana kalau persegi masing-masing sudutnya itu bentuknya itu siku-siku. Jadinya kalau untuk yang ini bidang diagonal BDHF nanti bentuknya ini persegi atau persegi panjang, itu juga dengan yang ini yang mempunyai sudutnya itu siku-siku. Nah gitu ya. Oke, sehingga dari bidang diagonal tersebut kita bisa gampang gitu untuk menentukan panjang dari TE ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini bidang yang masuk ke titik T ini adalah bidang apa? Ayo. Bisa juga bidang di sini DCGH atau BFGC gitu ya. BFGC. Nah, terus dari titik E ini bisa juga di ABFE, terus di EHDA gitu ya, bisa juga. Nah, cuman nanti gampang ya, kalau kita ambil bidangnya nanti, kita coba ambil yang ini aja. Yang ini, terus yang ini kita gabungkan ke ini, ke C ke A, artinya kita akan mencari diagonal di bidang A, B, C, D gitu ya. Terus nanti untuk yang G kita akan cari diagonalnya dengan menghubungkan ke E. Jadi diagonal ini dibentuk dari EFGH gitu. Nah, jadinya bidang diagonal yang kita ambil adalah bidang diagonal ACGE. Nah, kalau kita perhatikan ACGE itu ada di sini. Yang ini. Cuman ini tuh dia itu dari bidang yang seperti ini gitu ya. Oke, kalau kita perhatikan kalau yang ini itu mirip ke sini nanti. Ke sini. Nah, di sini yang membedakan ini dengan yang di atas tadi, kalau yang ini ABFE gitu ya. Jadi ini tuh bedanya itu di peletakan titiknya. Jadi yang ini ABCD ini itu bidang yang depan. Sementara ABCD di sini adalah bidang alas. Jadi buat bingung gitu ya. Tapi kalau misalkan kita perhatikan ini tuh mirip dengan yang di atas tadi. Jadi kalau misalkan kita dapatkan nanti bidang AFGD gitu ya, AFGD, berarti ini tuh bidangnya itu adalah bidang segi 4 gitu ya, atau kalau kita anggap persegi panjang gitulah ya, supaya lebih gampang gitu untuk mencari panjang ET-nya gitu ya, atau TE-nya tadi. Oke, langsung aja. Ini tuh kita akan membuat menjadi persegi panjang ACGE. Oke, di sini kita akan hapus. ACGE. Nah, di mana ini sudutnya siku-siku. Nah, terus tadi panjang yang AE ini, oke, di sini kita hapus aja gitu ya, karena kita udah dapat gambarannya. Panjang AE ini kan lebar gitu ya. Nah, karena lebar, berarti kan sama aja dengan panjang rusuk gitu ya, karena semua panjang rusuknya ini sama. Jadinya kita bisa tulis panjang AE ini adalah 12. Nah, ini 12. Terus panjang AC. Nah, kalau kita perhatikan yang AC itu yang mana? Yang diagonal bidang gitu ya. Nah, di mana kalau kita ambil misalkan bidang ABCD, ABCD. Nah, di sini 12, berarti CB-nya 12.
Nah, berarti di sini adalah AC-nya. Nah, di mana kalau misalkan kita ambil perbandingannya, berarti karena ini 12, berarti kan sama aja dengan 12 kali 1, terus yang ini 12 kali 1 juga. Nah, terus karena ini ada 12, berarti nanti di sini juga ada 12. Nah, sekarang ini kita cari angka yang di sini. Ini tuh dikali berapa gitu supaya dapat panjang AC-nya. Nah, cara untuk mencari panjangnya, kita tinggal ambil aja sisanya. Di sini 1, di sini 1. Nah, berarti kita akan menggunakan Pitagoras dengan mengkuadratkan 1 dengan 1 ini. Jadinya kan Pitagoras kalau ini sisi hipotenusa atau sisi miringnya, berarti kita akan mengkuadratkan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Jadinya ini akar 1 kuadrat 1 tambah 1 kuadrat 1. Jadi 2. Ini harusnya diakarkan gitu ya. Oke. Nah, berarti kita akan mengkalikan 12 dikali akar 2, yaitu 12 akar 2. Nah, gitu ya. Jadi, kalau misalkan ini harusnya akar 2. Kalau misalkan nanti kita mau mencari Pitagoras gitu ya. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini gitu. Misalkan kan kalau misalkan mencari Pitagoras itu kan ada 2 sisi itu yang diketahui. Nah, terus nanti kalau ada yang sama berarti kita anggap aja juga nanti di sisi yang ditanya itu juga sama. Terus nanti sisanya tinggal dipitagoraskan gitu ya. Atau kalau misalkan kita gunakan cara cepat, nanti kalau misalkan di sini misalkan A gitu ya. Misalkan di sini A, terus di sini A juga. Nah, berarti untuk mencari sisi miringnya ialah A akar 2. Nah, ini kan 12 itu kan kita anggap A. Terus yang ini yang CB juga kita anggap A. Jadinya A akar 2 berarti A-nya tadi 12 di akar 2. Jadinya 12 akar 2. Nah, sama gitu ya. Oke, sekarang kita dapatkan AC-nya 12 akar 2. Terus untuk yang GC, kita perhatikan. Di sini GC-nya tadi itu 12 gitu ya. Nah, jadinya kita bisa tulis di sini 12. Terus untuk yang EG. Nah, kalau kita perhatikan, EG di sini kan juga diagonal bidang gitu ya. Nah, karena di sini diagonal bidang EG itu sejajar dengan diagonal bidang AC gitu ya, makanya sama-sama lebar gitu ya kalau kita anggap. Harusnya panjang gitu ya, sama-sama panjang. Jadinya karena sejajar gitu, makanya ini itu EG-nya juga 12 akar 2. Atau gini deh, kalau misalkan kita ambil bidang EFGH. EFGH. Nah, jadinya EG itu kan yang ini tuh. Nah, terus tadi EF-nya tadi 12. Karena kan panjang rusuknya sama. Terus GF-nya juga 12. Nah, kan sama dengan yang ini tuh. Berarti panjang EG-nya 12 akar 2. Nah, gitu ya. Jadinya ini juga 12 akar 2. Nah, terus di sini tadi titik T di tengah-tengah CG. Nah, berarti di sini kita bisa tulis yang CG-nya tadi. Dimana ini tuh titik T-nya. Nah, tadi kalau kita dapatkan tadi GT-nya 6, CT-nya 6. Nah, berarti kita bisa tulis di sini 6, terus di sini 6. Terus kita akan mencari panjang dari ET-nya. Nah, ET-nya yang ini. Waduh, yang ini gitu ya. Nah, dimana dari sini kan udah gampang tuh untuk menentukan panjang ET-nya. Dimana panjang ET yang dibentuk itu dari segitiga EGT. Nah, terus karena kita lihat ini siku-siku, berarti siku-sikunya ada di G. Berarti untuk mencari ET-nya, berarti kita gunakan rumus Pitagoras. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini tuh panjang TG-nya 6.
Terus yang ini 12 akar 2. Nah, 12 akar 2 ini kan bisa kita ubah jadi 6 kali 2 akar 2. Nah, berarti kita udah dapat nih perbandingannya. Ini tuh 6 kali 1 berarti gitu ya. Nah, karena di sini ada sama 6 dan 6, berarti nanti di sini juga 6. Nah, sekarang kita akan mencari 6 ini yang bakal dikali berapa. Nah, berarti kita lihat sisanya tadi. Sisanya tadi berarti ini 2 akar 2, ini 1. Berarti kita akan mempitagoraskan 2 akar 2 dan 1. Dimana kalau kita pitagoraskan jadi 2 akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadinya 6 kali akar 2 akar 2 kuadrat. Berarti 4 kali 2, 8 tambah 1. Jadinya 6 akar 8 tambah 1, 9. Berarti 6 kali 3. Nah, berarti sama dengan 18. Nah, berarti panjang ET di sini adalah 18 cm. Atau karena ini satuan panjang berarti 18 satuan panjang gitu ya. Oke, berarti kita bisa tulis panjang ET-nya 18 satuan panjang. Nah, inilah jawabannya, gitu. Oke, kalau kita lihat di sini berarti jawaban yang tepat itu ada di opsi yang A, gitu. Oke, jawabannya opsi A.